Semuanya, Mas Anas, matur sembah nuwun, terima kasih. Terima kasih Mas Putih, terima kasih Mas. Ngatur nuwun sembah nuwun nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Mas Bagas terima kasih juga. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ya kita akan lanjutkan ke sesi workshop kali ini menembus pasar world atau jazz dunia dan jazz dunia. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada yang telah mensupport acara ini ya. Terima kasih untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia. Terima kasih untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan juga tentu saja tempat ini Art Hotel Suites Bianti serta Warta Jazz. Dan juga terima kasih untuk media partner kita ada dari Radio Kota Perak Jogja, Solo Pos Solo, Trijaya Semarang, RDI Semarang, Pensiunan Jakarta, PKB Pekalongan, Love Jogja, Suara Gama Jogja, Sonora Jogja, Smart Jogja, Play Palembang, Jeronimo, Jogja Family, KLCBS Bandung, Bahana Jakarta, TA Solo, Kosmonita Malang, dan The Hills. Dan media online-nya terima kasih juga untuk Trijaya Palembang, Warta Musik, Music Live, Trigger.id, ITB Jazz, dan juga Jogja Update. Terima kasih sekali. Dan kita akan lanjutkan langsung. Bapak Ibu sekalian, boleh nggih? Mohon izin kita akan lanjutkan langsung karena waktu juga pastinya. Makanya dari itu kita akan bersama-sama menuju ke workshop yang akan dimoderatori oleh Mas Joko Gombloh. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Mas Joko Gombloh. Monggo Mas Joko Gombloh, silahkan. Dan mungkin akan kita undang langsung speakers kita kali ini untuk menembus pasar world dan jazz dunia. Yaitu yang pertama Dwiki Darmawan. Dan berikutnya untuk hadir silahkan di panggung langsung Kevin Yosua. Dan satu lagi akan hadir di panggung kami undang Pak Frans Sartono, silahkan. Kepeannya gokrok ini. Baik, dan langsung saja kita akan serahkan waktunya kepada Mas Gombloh. Monggo, Mas Gombloh, silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ada di sini. Kita pada sesi workshop di sini. Ini narasumbernya bukan dari event organizer tapi para pelaku, dan yang menarik juga adalah penulis musik senior, wartawan senior yang saya kira tulisannya sudah sering kita baca, bagaimana laporan-laporan tentang sebenarnya bukan hanya musik saja ya. Mas Frans Sartono ini dari dulu aktif di Kompas, kemudian sekarang masih dapat des budaya di Kompas ID. Ya. Kemudian ada Mas Kevin. Mas Kevin ini menarik juga, dia musisi jazz, komposer juga, tapi juga punya brand legato yang luar biasa. Dan yang Mas Dwiki saya kira ini ikon yang mempertemukan world and jazz music. Bagaimana kemudian kalau teman-teman untuk menembus pasar musik dunia, konon saya sudah dapat cerita lama bahwa yang lokal. Di sinilah saya kira Mas Dwiki dan juga kemudian pelaku-pelaku lainnya sampai hari ini banyak sekali yang mengintegrasikan world music, yang mengintegrasikan musik lokal kita dalam domain musik jazz. Kita langsung mulai dulu dengan Mas Dwi. Saya kira Mas Dwiki mungkin sejak di Krakatau ya, Mystical Maze itu ya. Mystical Maze benar ya? Ya. Oke. Itu masyarakat Indonesia pasti kaget ya dengan bagaimana integrasi Sunda musik itu kemudian berkelindan dengan jazz dengan luar biasa, dan di situ ternyata diterima, dan di situ kemudian di pasar dunia juga kemudian dalam tanda kutip menjadi jualan utama. Gimana ceritanya Mas? Ya. Terima kasih Mas Joko. Sebelumnya saya ingin menyapa semua yang ada di sini. Selamat sore.
Ya, juga Mas Frans, Kevin. Ya, betul. Saya ingin berterus terang dan bersyukur dan berterima kasih bahwa perjalanan saya bersama Krakatau, dalam konteksnya ini yang Krakatau yang etnik ya, itu membuka jalan, membuka jalur ke dunia internasional. Saya boleh terus terang, memang awalnya betul dari Krakatau. Dan setengah dari perjalanan saya ke berbagai event musik internasional, festival, alhamdulillah yang saya jalani sudah sampai di sekitar 80 negara, artinya ada 80 event atau festival, setengahnya itu bersama Krakatau. Artinya ada 40 festival internasional atau 40 negara yang saya jalani bersama Krakatau. Ada sahabat saya bermusik sudah 40 tahun, Prabu Didharma, itu sosok yang cukup dahsyat, mempengaruhi saya di dalam bermusik ya, Prabu Didharma. Dan bersama ketika Krakatau yang versi populer, yang versi pop itu berhenti, kami meneruskan dengan eksplorasi ke gamelan Sunda ini. Pintunya dari Krakatau ini sebenarnya sangat simpel. Think lokal aja, act-nya harus bisa global gitu. Jadi saya disemangati oleh Pak Sukaharjana waktu ketika pertama kali memperkenalkan Krakatau itu di Jakjes tahun 1993. Ketika saya turun panggung, ditepuk sama almarhum Sukaharjana, kamu harus teruskan ini baru awal gitu kan. Dia exciting sekali seorang Sukaharjana, dan ya kami bersemangat dan kemudian menelurkan sampai 4 album ya, setelah Mystical Miss, Magical Match, dan juga Two Words dan Rhythm of Reformation. 4 album itu membawa kita. Jadi ketika Krakatau mengeluarkan karya lagi, semakin banyak yang berminat untuk mengundang kita. Ketika keluar karya lagi, jadi relasinya adalah dengan karya. Krakatau juga bersentuhan dengan kolaborasi. Di Meksiko kita berkolaborasi diawali dengan workshop dengan musik-musik setempat. Di China, di Beijing juga seperti itu. Kadang-kadang dengan waktu yang sangat pendek, hanya 1 hari akan melakukan pagelaran besar. Tapi kita harus mampu itu karena kita harus mampu memberikan sebuah konsep ya. Terus di Rusia dan di banyak negara kita mempunyai keterbatasan waktu yang kadang-kadang hanya setengah hari, bahkan hanya 3 jam. Konsernya itu sudah dijual dengan poster, dengan promo yang luar biasa, tapi kadang kesempatan kita untuk workshop atau rehearsal itu pendek sekali ya, yang kadang hampir membuat khawatir dan putus asa. Tapi inilah the art of music. Ada hal-hal spontan, energi positif dari musik itu sendiri, dan yang tidak ada skripnya yang kemudian seringkali terjadi. Tapi di luar dari Krakatau kemudian saya mengembangkan, saya ada World Peace Orchestra, ada World Peace Band-nya, terus ada jadi World Peace Band ini menarik, hampir 12 tahun sudah dijalani, seringkali setiap tampil di mana-mana formasinya beda. Seperti kemarin di Toledo, Mas Ciko ikut ya, gitarisnya Dewa Bujana, drummernya Israel Varela, basisnya Yaron Stafi, dan saksofon Over Asaf.
Tapi ketika saya sebelumnya tampil di negara lain beda lah. Jadi karena itu saya sengaja buat supaya saya bisa berangkat sendiri atau berdua, yang main yang lainnya siapa aja. Jadi itu ada strategi setelah yang kalau kadang-kadang panitia ada yang sulit mengundang banyak ya gitu. Termasuk yang dari teman-teman lokal ya, ada Penny segala macam. Mbak Penny ya, ini semalam saya virtual meeting sama Penny sedang di Richmond. Dia luar biasa sekali. Penny sekarang sedang tur sama nggak sembarangan, Kronos Quartet. Nah, saya dengan Mas Frans pernah dengan Mbak Penny ya tahun 2006 atau tahun berapa ya Mas Frans? 2006 Mas Frans ikut dan itu prosesnya yang Mas Frans ketar-ketir sampai bolak-balik ke toilet karena konsernya besar dengan Beijing Symphony Conservatory of Music, ada angklung, ada Krakatau. Tapi kita hanya punya kesempatan setengah hari ya Mas Frans ya. Jadi saya mengangkat kelokalan itu yang menurut saya dahsyat luar biasa. Termasuk ketika saya misalnya resital piano solo, saya pernah resital di Budapest. Kelokalannya saya angkat ke piano saja gitu ya. Ya memang yang kita punya di situ kelokalan itu kalau dipoles itu dahsyat sekali. Jadinya seperti Penny Chandrarini juga sekarang sangat mengagumkan. Bahkan komposisinya ditranscribe oleh Kronos Quartet. Jadi memang ini bukan berarti kamuflase. Jazznya kita harus fasih. Bahkan saya belajar klasik dulu, fasih dulu di klasik. Lalu bagaimana mengangkat kelokalan kita itu yang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ditransformasikan, tidak harus. Nah, sekarang strategi saya tidak harus selalu dengan ketika kita mampu dan bisa dengan instrumen aslinya seperti dengan Krakatau itu komplit ya, rombongannya banyak sekali 12 orang, susah bagi honor gitu kan. Ya transfer. Tapi kelokalan itu kadang kita angkat juga ke organologi instrumentasi kita, ke spirit kita bermain. Seperti komposisi saya Pasar Klewer, tidak ada alat musik tradisionalnya. Tapi oleh Downbeat Magazine, alhamdulillah dinobatkan sebagai the best album 2016. Karena ada rasa kelokalan itu mungkin yang diangkat di pianonya. Instrumennya upright bass, itu instrumennya trio quartet dengan saksofon Gilad Atzmon gitu. Jadi itu kita berusaha itu. Ya gitulah sekilas. Oke. Jadi intinya kan katam dulu jazznya ya. Ya. Baru kemudian kalau mau macam-macam ayo gitu ya. Oke, Mas Kevin, ini menarik. Berangkat justru bukan dari Indonesia ya, dari New York ya. Dan kemudian sampai hari ini saya kira kemudian Anda masih konsisten dengan kuartetnya bersama teman-teman ya jazz dari berbagai negara. Gimana bisa cerita diaspora ini? Silakan. Cek. Ya, selamat sore semua. Thank you udah dikasih kesempatan. Mungkin saya cerita sedikit aja sih. Jadi 2 tahun lalu kebetulan saya ngambil master di Belanda. Terus di sana saya ketemu banyak orang. Terus punya kesempatan main dengan banyak orang. Saya nggak nyangka ternyata saya begitu sekolah di sana. Terus banyak kesempatan kebuka gitu. Jadi di sana kebetulan kita main bareng di kampus. Terus setiap minggu itu memang ada dosen dari New York datang dan banyak kesempatan yang kebuka. Jadi saya sempat rekaman juga sebelum pulang sama dengan Dado Moroni piano dan Jos van Schaik. Jadi kesempatan-kesempatan itu di sana sangat terbuka dan membuat saya tuh bisa bermain di sana sini dan memang apa yang Mas Dwiki bilang itu benar. Yang penting kita upgrade diri terus. Kuatin standarnya kan apa yang Mas Dwiki lakukan sekarang kan nggak lepas juga dari perjuangan yang apa yang udah dilakukan gitu. Jadi ya sekarang saya baru pulang lagi, jadi baru ngeliat lagi nih ada festival, ada ini, dan bersyukur sekarang udah ada UAJM, kayaknya udah mulai lebih
terbuka lagi untuk musisi-musisi muda, buat teman-teman semua yang punya karya, yang punya karya untuk main di luar, untuk main di festival-festival di Indonesia sih, kayak gitu. Oh, kalau Anda melihat pasar di Indonesia gimana sekarang dengan banyaknya muncul festival-festival yang semakin hari jazz di Indonesia semakin dekat sekali dengan masyarakat yang tadinya non jazz, katakanlah gitu ya. Sudah diawali ngayuk jazz gunung dan sebagainya. Masyarakat desa, masyarakat pegunungan kemudian bisa menikmati bersama teman-teman jazz yang dulu dianggap eksklusif. Pasar ini gimana menurut pandangan Anda secara, Anda kan lahir di global katakanlah gitu ya. Gimana? Ya, menurut saya bagus sih. Jadi kesempatan buat main untuk musisi-musisi semakin besar kan. Dan tadi sebenarnya saya nge-quote bagus juga Mas Bagas bilang yang penting punya karya. Jadi karya itu adalah bridging antara musisi dengan festival, dengan tempat-tempat main yang lain. Dan secara skill, maksudnya kalau saya ngomongin musisi-musisi Indonesia, kita tuh nggak kalah dari musisi-musisi luar, dan mereka banyak taruh apresiasi yang tinggi terhadap musisi-musisi Indonesia gitu. Jadi buat saya Indonesia itu sangat spesial, dan terus dengan adanya banyak festival juga terus ngebuat kita bisa semakin bersaing di global gitu. Baik, oke. Ini Mas Frans Sartono, menarik ketika kita mengembangkan diskusi atau workshop hari ini adalah bagaimana teman-teman pelaku jazz dirinya membangun narasi musiknya, dan bagaimana literasi harus dimulai seperti apa, karena banyak sekali ini ya teman-teman kadang asik pada dunia praksis, pada dunia penciptaan, kemudian lupa tadi Mas Duki, konsep juga harus kuat dulu gitu. Gimana Mas Frans, teman-teman pelaku musik ini membangun narasi musik, apakah mereka memang juga butuh kekuatan literasi, atau kalau di teater atau di tari itu sudah ada profesi dramaturg ya, yang akan secara konsep akan mendampingi teman-teman artis tadi ya. Kalau ini pandangan Anda gimana Mas, teman-teman ini? Kalau dari pengalaman saya meliput ke berbagai festival musik itu, musisi kita itu selalu semacam terbebani gitu ketika tampil di luar itu, harus menampilkan jazz seperti apa. Akhirnya mereka kembali ke tanah air, ke kampung halaman, untuk menampilkan sesuatu yang kira-kira itu mewakili Indonesia. Jazz Indonesia tidak ada. Jazz itu kan milik semuanya, seperti itu. Tapi ketika dia menggali sesuatu yang berasal, yang tumbuh di negeri ini, itu, dan mereka menggunakan, kalau pinjam istilahnya Leonardo Munjun itu ya, kebetulan dia suka sekali dengan kita, jazz itu lingua franca, mau diisi dengan isian apapun itu akan komunikatif. Nah itulah yang dilakukan musisi-musisi kita dari zamannya Om Jack, Om Bubi dan Om Benny Mus dan kawan-kawan itu, sampai zamannya Kevin dan kawan-kawan ini. Ketika tampil harus dinikmati oleh orang luar, mereka pasti akan membawakan sesuatu yang katakanlah lahir di Indonesia, seperti itu. Termasuk Dwiki dan Krakataunya. Itu lagu-lagu seperti Ilir-ilir, Janger Bali. Kalau Kevin cuplak-cuplak suweng dan sebagainya itu ditampilkan untuk konsumen audiens dari luar. Anggaplah itu, mungkin bahasanya agak bombastis, itu misi kebudayaan seperti itu. Meskipun sebenarnya audiens, kalau saya amati, itu audiens di luar ya, itu tidak terlalu mempedulikan kok apakah ini misi budaya apa, tetapi mereka itu asal musiknya itu komunikatif, singgah di telinga, it's okay, bagi mereka itu okay. Katakanlah kalau Kevin, Angga dan Eva Zulham dulu di trio, itu saya nggak bisa menikmati reaksi audiens karena dia mainnya live streaming ya di Shoe Factory itu, di Shoe Factory di Cikini, Jakarta. Kalau Dwiki ketika
musisi Krakatau, Blues dan kawan-kawan termasuk Benny ya, itu menyanyikan lagu menembang dalam bahasa Jawa menggunakan instrumen musik yang ada elemen musik lokal. Saya sebut lokal aja karena macam-macam. Ada tarompet dari Kang Yoyen ya, gendang, terus Ipin itu main apa ya? Bonang. Nah seperti itu. Ada gendang. Nah itu audiens itu tidak mikir ini jazz atau bukan. Seperti itu. Sejauh itu dimainkan dan mereka menikmati, it's okay. Jadi apakah kekhawatiran itu datang dari musisi sendiri atau tidak, nanti ditanyain para pelakunya ada di sini. Kalau pengalaman saya misalnya katakanlah begini, Tohpati ketika tampil di Veranda Festival itu di Sao Paulo, itu dia mau menggunakan pendekatan seperti yang saya katakan tadi. Jadi harus membawa something Indonesia seperti itu. Kalau istilahnya bontot, Tohpati itu namanya ya, itu supaya ditengok, itu masuk akal karena ketika tampil di festival internasional, kalau pertimbangannya Tohpati ya, kalau saya memainkan bebop, modern jazz atau apapun sub-genre jazz itu sudah banyak yang memainkan, benar juga. Nah dia menggunakan rumusan yang disampaikan oleh Munjun Records, kebetulan bontot dan teman-teman Tohpati Bujana juga albumnya di bawah Munjun dan dia dijual di pasar internasional. Jazz itu menjadi lingua franca. Kamu mau isi apapun, musik dari manapun, dengan alat musik apapun, ketika ada lingua franca tadi, bahasa pengantarnya lah, seperti bahasa Indonesia dulu menjadi lingua franca yang diterima oleh orang-orang di seluruh Nusantara. Orang Jawa dulu kalau mendengar bahasa Indonesia itu coro Melayu, seperti juga coro Londo. Artinya itu bahasa pengantarnya itu, tapi mau kemudian disisipin apapun sampai. Nah, konsepnya Tohpati dengan ethno-missionnya itu hampir sama sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Krakatau. Dia juga menggunakan elemen-elemen instrumen musik tradisi termasuk gendang. Dan ternyata gendang itu menarik dalam hal kekomunikatifannya, karena semua orang bisa menangkapnya tanpa harus terpancang gramatika di musik pada umumnya. Dan kebetulan atau mungkin itu hanya dugaan saya, orang Brasil itu kan sangat ritmis ya, sangat akrab dengan sesuatu yang berbau perkusi. Dia bisa menangkap, dia bisa menikmati dan tanpa pernah memikirkan loh, ini jazz mana ya, ini jazz apa ya. Nah mungkin yang seperti itu audiens, yang seperti itu kemungkinan hanya jurnalis yang selalu mempertanyakan ngayuk jazz itu ada jazznya atau bukan. Tadi jazz mana ya, Prambanan dan sebagainya. Nah itu tadi yang dikatakan tadi benar semuanya, bahwa festival jazz dimanapun juga ada unsur-unsur non jazznya. Saya kasih contoh lagi, Indro Harjodikoro tampil di Rusia membawakan lagu Panon Hideng. Itu lagu Rusia, pernah diaku sebagai lagu Sunda, ya kan? Dibawa pulang ke kampung halamannya, kembali lagi, tetapi dengan cara Sunda, dengan elemen musik, dengan unsur Sunda yang cukup kuat, yang nyanyi Dira dengan cengkok-cengkok yang jazz. Saya katakan begitu karena tidak ada gaya Panon Hideng yang versinya Ubit Sarimanah, katakanlah begitu. Enggak, sama sekali enggak. Dan ternyata mereka juga enggak peduli. Bahkan ada yang tidak kenal itu lagu Rusia, tapi ada juga yang masih kenal karena diimprove ya, karena diimprovisasi sebagainya. Dan seperti itu. Kira-kira gitu Mas Kumlo. Oke, baik Mas Pran, tentang teman-teman musisi jazz kita yang keluar itu meski harus membawa yang lokal tadi supaya diterima. Ini apakah karena beban jazz sendiri, apa idiomatika jazz sendiri itu sudah sangat kuat, terlalu ini ya, kulturnya terlalu kuat sehingga teman-teman harus membawa yang lain dari jazz itu supaya kemudian tadi
semakin pede di sana? Mungkin ada unsur begitunya. Unsur begitunya itu begini. Ini cerita dari teman-teman, ini yang cerita Benny Mustafa. Benny Mustafa itu ketika Indonesian All Stars itu mau tampil di Berlin tahun 67, itu ada temannya Mas Yos yang katakanlah itu menjadi supervisornya untuk ketika mereka sudah berlatih berkali-kali mendengarkan permainan mereka, si temannya Mas Yos itu komentarnya gini, it sounds like jazz. Jadi baru kedengaran seperti jazz, seperti itu. Nah itulah mungkin yang mendorong Om Mariono, Om Bubi, waktu itu ya, Om Jack ya. Om Jack, kemudian siapa lagi? Om Jopi Chen itu adiknya Om Bubi. Itu untuk membawa something yang menurut mereka menjadi katakanlah mewakili Indonesia, seperti itu. Dan ternyata kalau, coba Mas, Mbak, tolong diputarkan Janger Bali dari Indonesian All Star, Janger Bali. Janger Bali. Ada yang nggak tadi Indonesian yang All saya Star. dikirim Tifa? Sebentar aja Mas, mungkin. Oh ya ini, Karena sebentar aja. Nah, ganti ini. Sri Hanuraga Trio. Coba. Ya, nggak apa-apa ini aja. Memang. Cukup aja Mas, nggak apa-apa. Oke. Nanti waktunya habis. baik, ini kita Sip, coba sip. konfirmasi ke Mas Vicky ini dengan Mas Kevin ini. Tadi kan ada narasi yang jangan-jangan teman-teman ini nggak Ya. pede ketika di luar tanpa Ya. membawa yang lokal. Silakan. Ini menarik. Jadi tadi terkait Leonardo Pavkovic ya dari Munjun. Saya dikenalkan oleh Risa Arsad almarhum sejak tahun 2004. Dan Leo setiap ke Indonesia atau setiap saya ke Amerika kami ketemu. Tapi baru tahun 2015 kita sign kontrak dan membuat album pertama So Far So Close di Amerika Serikat. Dan dilanjutkan dengan 3 album selanjutnya yang beruntun. Pasar Klewer direkam di London, kemudian Rumah Batu direkam di Barcelona, Spain, dan hari ketiga. Jadi Leo tuh bilang gini, Dik, kamu terbebani nggak dengan Krakatau terus itu yang pasti, karena personilnya 12 orang dengan teknis, kalau kemana-mana harus 1 RT kan. Iya kadang-kadang, ya saatnya kamu lebih bikin album yang udahlah gaul-gaul, pokoknya dengan lebih banyak musisi dan kamu nantinya bisa cukup berangkat sendiri atau berdua gitu. Ya itu udah saya lakukan, didukung oleh Pak Gita Wirjawan dulu di World Peace Orchestra. Artinya saya menghimpun teman-teman yang ketemu di mana saja, ketemu di Jak Jazz, ketemu di Java Jazz, ketemu saya waktu di luar, saya ajak rekaman. Jadilah World Peace Orchestra. Tapi Leonardo itu unik ya, dan selain Prabudi Dharma, jadi ini saya menceritakan sosok-sosok yang cukup mempengaruhi saya dalam musik. 1 Elva Sesioria, dulu guru saya piano. 2 Prabudi Dharma. Dan 3 Leonardo ini, dia sangat menyukai apa-apa lontaran ide genuine dari kita gitu. Gak harus instrumennya dibawa-bawa. Nah itu yang dia selalu ngomong ke saya. Kamu tuh pianis, jangan kebanyakan main synthesizer deh. Balik ke piano, dimarahin sama Leo saya. Jadi akhirnya saya lebih memfokuskan di piano di 3 album saya setelah. Tapi di itu masih main synthesizer dan Rodia di So Far So Close. Jadi setelah selesai era Krakatau Ethno, artinya Pra juga ingin lebih banyak beristirahat karena merasa waktu itu ada kena serangan jantung ya. Jadi saya harus berkelana lain, dan 4 album dari Leonardo itu ya kerjasama dengan Munjun itu terus terang mengangkat saya
ke dunia yang lebih luas dan tampil lagi di banyak negara justru dengan musisi-musisi dari teman-teman dari luar negeri, dari mancanegara yang coba dipadukan oleh Leo, banyak membantu mengaturkan itu gitu ya. Dengan ini, kamu di negara mana dengan ini. Jadi saya selalu bertanya sama siapa ya. Nah, tantangannya adalah selalu jarak jauh untuk melakukan persiapan komposisi, diperlukan workshop, dan ini yang selalu menjadi menarik karena pada saat workshop itu ternyata seringkali melebihi ekspektasi yang kita harapkan sebelumnya, karena workshop yang waktunya sangat pendek itu menimbulkan energi baru. Dan saya sangat berterima kasih kepada sosok ini karena dalam 15 tahun terakhir justru membawa saya kemana-mana, dan juga saya berterima kasih kepada agen-agen saya. Salah satunya adalah Fritz Tom, itu berkedudukan di Vienna, LPS ya, LPS Entertainment namanya. Dia adalah promotor legendaris dari Austria yang mempunyai Jazz Fest Wien. Ada Ina Ditke juga yang di Jerman, Agus juga kenal. Jadi kita ini harus ada di dalam agent manajemen internasional yang berkedudukan di Eropa. Di Amerika ada, di Eropa. Di Eropa saya 2, satu di Wina, satu di London, satu di Jerman, terus di Amerika, New York. Karena kalau kita selamanya harus kita cuman bedanya gini, mereka menghitungnya kita itu berasal dari, misalnya kalau saya dijual ke Umbria Jazz Festival oleh Fritz Tom, mereka menghitungnya saya ini dari Vienna karena agensi saya itu berkedudukan di Vienna gitu. Jadi itulah harus banyak cara. Tapi itu perjalanan saya bersyukur sekali. Saya banyak belajar dari maestro-maestro dalam negeri seperti sahabat Pak Edi Gomblo, Pak Gomblo adalah Pak Sadra. Interaksi kita yang di Solo itu sangat membekas buat saya. Terus saya belajar dari Pak Dieter Mark, orang Jerman yang dulu pernah ngasih kuliah di UPI di IKIP Bandung. Kemarin juga saya ketemu lagi. Dia mendorong saya dalam berbagai hal yang mungkin saya kurang berani gitu. Kamu harus berani. Terus terakhir saya belajar banyak sama seorang pakar gamelan selukat, Dewa Alit namanya dari Pak. Kok bisa dia menemukan bunyi-bunyi baru terus, dan setiap albumnya melaras kembali beda di gamelan gitu ya. Nah ini hal-hal seperti itu membuat saya, Pak Sadre, Dewa Alit itu menginspirasi buat saya. Di samping ada John Cage, Terry Riley dan sebagainya, tapi di dalam negeri sendiri sangat saya lihat. Gitu. Oke, jadi ini apa yang disebut jazz itu lingua franca tadi ya. Jadi semua ngejazzy ke bahasa gampangnya ya. Ngejazz itu artinya semua bisa terintegrasi di sana ya. Mas Kevin, terakhir tadi konfirmasi tadi sekaligus closing statement ya. Oke, silakan Mas, karena waktu sudah melampaui. Silakan. Oke, ya kalau saya sih, menurut saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Mas Dwiki dan Mas Frans. Apa yang pengalaman saya yang terakhir sebelum saya pulang itu mungkin dari sisi yang berbeda gitu. Jadi saya bisa misalnya main di beberapa tempat di Eropa walaupun dan di New York itu bukan karena saya main musik tradisi di sana gitu. Karena makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, kalian terus upgrade diri, kalian terus latihan, karena menurut saya itu yang ngebuat mereka ngelirik ke kita juga, salah satunya ya. Jadi itu bukan satu-satunya. Jadi banyak cara juga mau main di pasar global. Cuman saya main di New York di jazz club di sana, beberapa jazz club, terus di Eropa beberapa kali tour. Itu bukan karena saya main musik tradisional Indonesia, bukan saya main musik daerah gitu. Tapi oh iya karena kamu pemain yang bagus sebenarnya gitu. Tapi Mas Dwiki juga tadi mention ya harus selesai dulu main-main
teknik dasarnya, dan itu saya sangat setuju. Jadi terus kembangin, terus latihan, dan menurut saya dengan terbukanya sekarang akses internet gampang, orang-orang bisa ngelihat sangat gampang banget kamu bisa main apa enggak, dan orang bisa ngajak kamu main dengan sangat gampang gitu. Menurut saya gitu sih, Mas. Baik, saya kira kita sudah mendengarkan dari Mas Dwiki, Mas Joshua. Oke. Menguatkan apa yang disampaikan Oke, silakan. Tapi saya mau sampaikan dulu Mas Frans bahwa dari dua pelaku jazz yang barat katakanlah dan juga yang sudah mengintegrasikan yang lokal-lokal ini menunjukkan bahwa word and or jazz itu adalah jazz di sana sebenarnya. Itu yang lingua franca itu. Silakan Mas. Saya ingin memperkuat apa yang dikatakan Kevin. Langsung tadi. closing statement ya, biar saya nggak Jadi perlu gini, ini lagi. Audiens kita itu juga perlu pengakuan dari luar. Kalau yang memberi pernyataan, oh ini musisi ini bagus atau tidak, itu dari dalam, dari lokal, itu nggak dianggap. Ini pengalaman saya dengan Ciko sama Agus. Kita bantu-bantu Jazz Goes to Campus. Kita menyodorkan tokoh yang layak untuk dipilih. Itu nggak ada, waktu saya nyebut nama X, itu nggak ada yang milih. Jadi kita itu nggak dipercaya, seperti itu. Nah, ketika si tokoh ini muncul di luar, rekaman dan meledak, itu mereka baru ngikutin. Tokoh itu namanya siapa sih? Joey Alexander. Joey Alexander itu dijalankan untuk dipilih oleh satu audiens tertentu, nggak ada yang milih itu. Yang dipilih nama-nama nggak usah saya sebut aja, nanti dikira membandingkan. Yang dipilih itu tokoh-tokoh yang sudah terkenal seperti itu. Nah, ketika kita yang memang suka kelayapan di lapangan mendengarkan langsung permainan gitu dan memberi suatu alternatif pilihan, itu nggak ada yang mau nerima. Itu closing statementnya Mas Glombul aja menyimpulkan. Tapi kira-kira menurut saya mendukung Kevin bahwa kita itu mampu. Buktinya Kevin dan kawan-kawan. Kemudian juga Dwiki. Dan kemudian tadi yang saya sebut tadi Joey Alexander dan kawan-kawan. Kita mampu kok. Kira-kira gitu, Mas. Oke Mas. Tambahan closing ya. Ya, oke. Tadi tambahan dari yang tipsnya Leonardo kepada saya praktekkan sekarang ini. Coba kamu lepas, terus mengeluarkan karya yang sedikit terlepas dari keharusan yang tadi Mas Frans, tapi ya itu kamu sudah begitu. Jadi terakhir saya bahasanya tidak berdasarkan kelokalan itu, tapi ya tetap saja kan saya kepengaruh ya. Jadi intinya sih saya ingin menyampaikan bahwa kepada teman-teman musisi, ternyata kembali lagi karya kita yang ada, yang kebaruan terus, yang ada terus, itu yang menentukan kelanggengan kita dimanapun bisa sustainability di dunia musik. Itu aja, harus karya terus. Makasih. Jadi saya ulangi lagi sebagai closing statement, saya pinjam dari Mas Dwiki bahwa yang penting adalah berkarya, berkarya, dan berkarya. Dan disitulah kemudian siapa yang menilai memang tidak harus kita. Itu akan lebih objektif. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Joko Gomblo sudah memoderatori obrolan kita di talk show yang ketiga ini, workshop ini ya, tentang menembus pasar world and jazz dunia ya. Dan terima kasih juga untuk Mas Juki Darmawan, Mas Kevin Joshua, dan juga Pak Frans Sartono, matur suwun. Kita menginformasikan bahwa ini telah masuki waktu ibadah sholat maghrib bagi Anda yang akan